Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, bersyukur. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ibadah ini kami buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya Dia pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena penyertaan, perlindungan Tuhan buat hidup kami. Hari ini kami boleh ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah kami yang boleh beribadah kembali Tuhan di gereja-Mu. Kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau beribadah dengan penuh ucapan syukur. Kami mau beribadah dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Kita boleh ada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan sukacita yang abadi. Bersama dengan Engkau kami boleh merasakan aman Tuhan. Tiada seperti Kau ya Yesusku, kasih-Mu mengubah semua dukaku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Kau puaskan setiap kerinduanku, kasih-Mu mengubah semua hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus,
Engkau yang puaskan kami Tuhan. Kau puaskan setiap kerinduanku. Kasih-Mu mengubah setiap hidupku. Anugerah pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu mengejarku selalu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah. Ku aman dalam kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini. Kita menyatakan dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kita boleh merasakan aman. Karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya, karena setia Tuhan bagi setiap kita. Ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu, Yesus. Ku aman dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam setia-Mu, Yesus.
boleh merasakan hadirat Tuhan saat ini. Kita boleh merasakan kuasa kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Pengorbanannya yang sungguh hanya untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Kau Tuhan, Allah yang setia. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan lembut. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah, dalam kasih-Mu. Saya rindu jemaat untuk menyanyikan pujian dengan lembut. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah. Ku aman dalam kasih-Mu. Oh Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih anugerah-Mu mengalir indah, memulihkan hidupku. Yesus, ku bersyukur selalu buat kasih setia-Mu mengalir indah. Ku aman. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima banyak di tempat ini yang siap diberkati Tuhan. Haleluya. Kita lambaikan tangan, kita mau angkat pujian. Pujian bagi Tuhan. Amin. Kita mau bercahaya bagi Dia. Kita mau dipakai sebagai alatnya untuk menyatakan terangnya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat cahaya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu.
kian bertambah terang hidupku dalam-Mu, semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar hidupku dalam-Mu. One more time. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hidupku dalam-Mu, semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar hidupku dalam-Mu, bersinar terang bawa kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Serukan hebat ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa memberi salam kanan kiri, tapi kita boleh kasih semangat kepada kanan kiri kita. Kita katakan, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Iya. Kita tidak kehilangan sukacita kita ya, walaupun kita tidak bisa bersalam-salaman. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pesan gembala. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah di masa pandemi virus corona ini, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Saat ini kita memasuki masa adaptasi kebiasaan yang baru atau dipakai dengan istilah new normal. Dan Bapak Ibu, dengan dimulainya masa new normal ini, maka kita harus melakukan protokol-protokol kesehatan yang baru di dalam aktivitas yang biasa kita lakukan, seperti bekerja, beribadah, belajar, berbelanja, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kita akan terbiasa dengan barang-barang ini. Hand sanitizer, masker, face shield, dan termogan kita akan temukan di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai ke-7 dikisahkan tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan selesai Tuhan Yesus berkhotbah, firman Tuhan mengatakan bahwa respon orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu merasa takjub. Mereka bilang, wah khotbahnya beda ya sama ahli-ahli Taurat kita. Nah, apa yang membuat pengajaran Tuhan Yesus itu berbeda? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan standar yang di atas rata-rata atau di atas normal bagi para pengikutnya. Berdasarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit ini, maka di bulan Juli kita akan mengambil tema New Normal, A New Way to Live, di mana kita akan membahas tentang nilai-nilai yang Tuhan Yesus berikan, nilai-nilai yang baru bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Di minggu yang pertama, kita akan belajar mengenai hidup dengan nilai-nilai ilahi. Saya percaya apa yang akan disampaikan pada minggu ini boleh menjadi berkat dan mengingatkan kepada kita
bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Dan itulah satu pola hidup yang baru yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Di minggu yang kedua kita akan diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa pengaruh yang positif, atau istilah zaman sekarang adalah influencer. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, kita mempunyai kehidupan yang berintegritas. Kita tidak memiliki standar ganda atau bersifat munafik. Di minggu yang ketiga, kita akan belajar bahwa tidak cukup kita hanya beribadah secara lahiriah atau agamawi. Kita akan diingatkan bagaimana standar kekudusan Allah itu bukan hanya sesuatu yang nampak di luar, bukan hanya melalui tampilan atau atribut yang kita pakai, tetapi Tuhan ingin memberikan satu makna yang lebih dalam tentang kekudusannya, bahwa kekudusan adalah apa yang mulai dari hati dan pikiran kita. Pada akhirnya di minggu yang keempat kita akan belajar bagaimana membangun kebahagiaan di dalam keluarga di masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di masa pandemi ini situasi serba tidak menentu. Dan hal itu sedikit banyak berakibat kepada konflik atau masalah yang bisa terjadi di dalam keluarga. Oleh karena itu jemaat akan diajak untuk bagaimana kita dapat meresponi situasi yang tidak menentu ini dengan menerapkan prinsip-prinsip kehidupan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, yang akan mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya menjalani masa new normal ke depan, kita akan selalu diingatkan bahwa kita juga perlu memiliki kehidupan rohani yang abnormal, ya, atau di atas rata-rata, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memberikan kebahagiaan bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah
jadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hatiku di dalam-Mu, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku mau. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Menjadi alatmu, itu rindumu padaku. Firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa tahu rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu Tuhan, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, supaya kehadiran dan keberadaan kami di atas dunia ini, itu boleh menjadi lambang kebaikan Tuhan. Kehadiran dan keberadaan kami itu seperti sinar yang terus memancarkan terangnya, supaya dunia yang gelap ini boleh mengalami, boleh melihat, menikmati sinar kasih Allah. Setiap orang-orang yang tersesat, mereka boleh menemukan jalan kehidupan lewat kehidupan kami di atas muka bumi ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu kepada kami, dan mampukan kami untuk kami paham dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Bagimulah pujian, bagimulah kemuliaan. Ini hati kami, ini pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Iya. Setelah kurang lebih 4 bulan, mungkin sebagian besar di antara kita tidak saling berjumpa. Bersyukur kalau hari ini kita bisa setidaknya bisa saling melihat,
saling bertatap muka, dan itu menolong kita untuk kita tahu bahwa ternyata teman kita, saudara kita dalam keadaan yang baik. Amin. Ya, pagi hari ini seperti yang disampaikan dalam pesan gembala tadi, bahwa kita akan bersama-sama belajar tentang living with God values, bagaimana kita hidup dalam atau sesuai dengan nilai-nilai kebenaran ilahi. Nah, langsung saja saya rindu kita bersama-sama buka dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang kelima ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam sebuah negara, maka kita tahu bahwa setiap negara itu punya aturannya. Kita ada di Provinsi Jawa Barat, maka kita tahu bahwa Bandung ini, Jawa Barat ini punya regulasinya sendiri. Jawa Tengah punya regulasinya sendiri. Bahkan kalau kemudian kita semua punya keluarga, maka kita tahu bahwa setiap keluarga itu punya rules, punya aturan, punya tradisi, punya nilainya sendiri-sendiri. Nah, artinya begini, setiap orang yang memasuki sebuah wilayah, setiap orang yang mau tinggal dalam sebuah tempat, maka wajib hukumnya atau sebuah keharusan untuk orang itu taat dan mengikuti aturan main yang ada di tempat itu. Nah, kalau hari ini kita dalam suasana pandemi dan kemudian pemerintah mencanangkan sebuah tata yang baru, sebuah era yang baru, sebuah kebiasaan yang baru yang kita sebut dengan istilah new normal, sebuah kenormalan baru, itu artinya bahwa ada sesuatu yang normal yang sedang kita jalani yang dulu itu mungkin dianggap enggak normal. Kalau Bapak Ibu, kalau kita mungkin ya, dulu kalau melihat orang pakai masker kita berusaha untuk menghindar karena asumsi kita dia orang sakit. Tapi hari ini kalau kita ketemu dengan orang tidak pakai masker kita menghindar. Dulu kita tidak terbiasa pakai hand sanitizer, tapi hari-hari ini kita akan mulai terbiasa dengan itu. Kita tidak terbiasa pakai face shield, tapi kita hari ini akan terbiasa dengan itu. Kita nggak biasa di termogan, tapi hari ini kalau kita pergi kemanapun ke tempat yang cukup ramai kita akan mengalami hal itu. Sebuah tata nilai yang baru, sebuah pola yang baru yang coba diterapkan pemerintah bagi masyarakat masyarakat Indonesia khususnya kita sedang berbicara, dan itu kita akan jadikan sebuah sesuatu yang menjadi normal, dan rasanya kita sudah mulai terbiasa dengan masker walaupun engap juga, tapi kita cukup menikmatinya karena kita tahu itu baik buat kita. Nah, kalau kemudian hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita hidup dengan nilai-nilai ilahi, artinya begini. Dari Matius pasal yang kelima ayat 2 sampai ayat yang ke-12 itu berbicara tentang beatitudes, tentang ucapan bahagia. Artinya ada sebuah tata nilai, sebuah kehidupan, gaya hidup yang baru yang Tuhan mau itu menjadi sebuah gaya hidup kita, menjadi kebiasaan kita di hari-hari ke depan. Atau sebagai umat Tuhan. Kita biasa menyebutnya dengan ucapan bahagia. Nah, Matius pasal 5 ayat 2 sampai 12 ini adalah pondasi. Buat saya ini adalah pondasi, sebuah permulaan, sebuah pendahuluan yang Tuhan Yesus ajarkan buat orang-orang pada waktu itu, yang merupakan pendahuluan atau pembukaan dari seluruh rangkaian khotbah di bukit dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai Matius pasal 7 ayat 29.
Nah, apa yang kita belajar di hari ini itu adalah pondasi dasarnya. Ini merupakan pembukaan, pendahuluan, permulaannya. Dan Tuhan pengen kita paham, kita tahu seperti apa tata nilai, tata hidup, gaya hidup, atau norma aturan sebagai orang-orang yang dikatakan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kalau kemudian kita bicara Matius pasal 5 ini, maka satu hal yang menjadi tujuan dari Tuhan menyampaikan pengajaran ini adalah begini, supaya kita tahu, supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwa Tuhan sementara sedang menyiapkan kita untuk menjadi orang-orang yang mengenal kerajaan surga. Kalau kita hidup di sebuah negara maka wajib untuk kita mengikuti aturan mainnya. Nah, kalau kita mau bicara soal kerajaan surga, maka semua orang ingin masuk ke dalamnya. Saya berani jamin gak ada seorang pun di antara kita yang gak pengen masuk ke dalam kerajaan surga. Semuanya pengen. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah semua orang adjust? Apakah semua orang mau ngikutin aturan main kerajaan surga itu? Yang jadi pertanyaan sebenarnya buat kita. Semua orang pengen hidup dalam kerajaan surga. Tapi maukah kita mengikuti aturan main kerajaan surga? Nah, Matius pasal 5, bahkan seluruh rangkaian khotbah di bukit ini merupakan hal-hal yang Tuhan coba sampaikan. Sebuah tata nilai yang seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen, orang percaya yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai warga kerajaan surga. Tuhan mau supaya kita mengenal tentang kerajaan surga. Maukah kita mengikuti rules atau aturan main kerajaan surga? Nah, ketika Tuhan sampaikan ini, kita perlu belajar. Artinya ketika Tuhan sampaikan berbahagialah, 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 8 poin Tuhan sampaikan di sana, maka Tuhan mau. Sementara kita hidup, kita mulai menyesuaikan diri dengan tata nilai itu. Kita mulai menyesuaikan diri dengan gaya hidup, dengan aturan, dengan nilai-nilai, dengan norma-norma, dengan filosofi dan konsep hidup sebagai warga kerajaan surga. Itu sebabnya Matius pasal 5 ayat 2 sampai 12 ucapan bahagia ini Tuhan taruh di bagian awal supaya kita mengenal seperti apa aturan dan nilai hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, kalau kemudian kita mau menyesuaikan diri, ini biasa kita sebut dengan istilah pertobatan. Makanya di Matius pasal 3 ayat 2 dikatakan, Yohanes berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Nah, kalau kemudian kita mau hidup dalam pertobatan, maka pelajarilah Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu akan memperlengkapi kita bagaimana tentang hidup dalam pertobatan. Kemauan kita untuk kita menyesuaikan diri dengan aturan kerajaan Allah. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, apa maksud Yesus mengajarkan tentang the Beatitudes ini buat kita? Pertama, selain Tuhan mengajarkan atau memberitahukan kepada kita tentang makna atau arti dari sebuah pertobatan, maka Tuhan juga ingin memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan kerajaan Allah. Kapan? Sejak kita hidup di dunia ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal surga, semua orang ingin masuk ke surga. Tapi begini, bukankah kita seringkali selalu berpikir dan berbicara tentang bagaimana kita masuk ke surga? Karena memang itu tujuan akhir dari semua orang. Tapi Matius pasal 5 sampai pasal 7, khususnya di pasal yang ke-6, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa yang berbeda. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Seperti artinya Tuhan mau surga itu turun ke bumi. Tuhan mau orang-orang yang di dunia ini bisa merasakan suasana surga sementara mereka hidup di dunia. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Nah, kalau kemudian kita pengen dunia di mana kita tinggal ini menikmati, mengalami yang namanya suasana surga, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Karena itu artinya ketika Tuhan sampaikan tentang beatitudes tadi, ucapan bahagia tentang standar, tentang norma, tentang aturan, tentang filosofi hidup orang Kristen, maka itu harus menjadi gaya hidup, dan supaya ketika kita lakukan itu maka suasana surga itu akan turun ke bumi.
Makanya Tuhan tepat kalau Tuhan taruh ucapan bahagia itu di bagian awal. Bagaimana caranya supaya surga itu turun ke bumi. Jadi kita nggak hanya sekedar berpikir bagaimana hidup kita ini pada akhirnya masuk ke surga. Tapi hari ini kita harus mulai berpikir bagaimana surga itu turun ke bumi. Lewat siapa? Lewat hidup kita. Caranya gimana? Hiduplah dengan norma dan nilai kerajaan surga. Maka surga itu akan turun ke bumi. Kita mesti paham begini, ketika Tuhan sampaikan tentang ucapan bahagia, ada satu pesan yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Tuhan mau beritahukan begini, ada perbedaan sistem, ada perbedaan aturan, ada perbedaan nilai, ada perbedaan filosofi antara kerajaan surga dengan dunia. Nah, saya mau coba rangkum dari Matius pasal yang kelima ini sebagai salah satu contohnya. Apa perbedaannya? Di mana letak kekontrasan antara kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai dunia? Satu, dikatakan kalau pasal yang kelima ini berbicara tentang ucapan bahagia, maka kita akan coba soroti makna atau arti kebahagiaan menurut kerajaan Allah maupun menurut dunia. Dunia menilai bahwa kebahagiaan itu berdasarkan apa yang kita punya. Dunia menilai bahwa orang bisa dikatakan bahagia kalau kamu punya apa? Punya tampang, punya pacar orang kaya, punya jabatan, punya popularitas, punya kekuasaan, punya semuanya, maka kita dikatakan begini, orang dunia bilang kamu bahagia karena kamu punya segalanya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang punya apa. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya sikap. Satu, sikap terhadap apa? Sikap terhadap Allah. Makanya kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang sikap kita. Nah, kalau dunia misalnya ya berkata bahwa orang berbahagia itu karena kepunyaan. Siapa yang tidak kenal dengan Jack Ma? Pemilik atau bos besar dari Alibaba. Saya baca di artikel omsetnya itu bisa miliaran dolar. Tapi dalam sebuah pengakuan pribadinya dia berkata begini, masa itu adalah kehidupan yang terbaik yang aku punya. Apakah kemudian kita berpikir bahwa masa itu adalah ketika dia menjadi owner atau pengusaha hebat, bos dari Alibaba? Ternyata bukan. Masa itu kebahagiaan atau kehidupan yang terbaik, masa itu adalah ketika dia menjadi guru dan belum menjadi bos dari Alibaba. Dia berkata justru pada masa itulah saya bahagia. Ketika hidup kita dipenuhi dengan banyak tuntutan, gairah dan hasrat, filosofi, keinginan hanya untuk punya segalanya, percayalah hidup kita ini akan berat. Langkah kita ini akan berat. Kalau langkah kita sudah berat, saya yakin hati kita akan jauh dari satu nama yang namanya kemurnian. Berat. Dia berkata bahwa ketika dia menjadi guru, itu kebahagiaannya. Nah, kita lihat betapa kontrasnya tentang kebahagiaan dalam pemandangan Allah maupun dunia. Lalu kenapa dunia mengajarkan kita punya segalanya? Jujurlah, ketika orang punya segalanya, orang akan lebih diterima, orang akan dihargai, orang akan dihormati, orang akan dipuja, orang akan didekati, orang akan diinginkan siapapun. Makanya orang berusaha untuk punya segalanya. Karena kalau gue punya segalanya, orang terima saya. Orang hargai saya. Itu norma, itu value, itu filosofi yang dunia ajarkan kepada manusia. Persoalannya adalah kita ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan mau kita dalam dunia ini kita menjadi terang. Tuhan mau kita di dalam dunia ini menjadi wakil Allah untuk bisa menghadirkan surga itu ke bumi.
Kalau surga mau turun ke bumi, itu artinya kita harus hidup dengan nilai kerajaan surga. Tidak ada pilihan lain. Yesus mengajarkan bahwa bukan soal apa yang kita punya, tapi soal sikap kita. Sikap itu seringkali ditentukan posisi. Setiap kita pernah marah sama orang, bahkan mungkin marahnya gila-gilaan. Kita menganggap orang lain itu melakukan sesuatu yang mungkin tidak termaafkan. Tapi coba diam dan kemudian tempatkan diri kita dalam posisi orang itu. Mungkin sikap kita akan berbeda. Kalau Bapak Ibu nih ada Anton nih pengusaha. Kemudian satu kali misalnya dia pergi ke Bali, nginep di hotel yang mewah, makan di restoran yang mewah. Tapi ternyata tendernya gagal. Orang yang mau kawinan gak jadi. Tapi dia nginep di hotel mewah dan dia makan makanan mewah. Tapi kemudian coba bandingkan dengan Ira misalnya di rumah makan bareng sama Ruby, bareng sama anak-anak pakai sayur kangkung. Saya tanya, mana lebih bahagia? Makan sendiri di hotel mewah dengan masakan mewah atau di rumah dengan makanan sederhana tapi kita kumpul sama keluarga. Tergantung posisi dan sikap kita. Makanya kebahagiaan bukan soal apa yang kita punya. Karena Jack Ma, orang kaya pun bilang dia lebih bahagia ketika dia menjadi guru. Ketika dia jadi guru dia gak punya apa-apa. Sekarang dia punya segalanya, tapi itu gak membuat dia bahagia. Artinya kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita punya. Tapi benar kata Tuhan, itu soal sikap. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu besar, kita ini kecil. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu maha suci dan kita ini pendosa. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu sumber dari segala berkat dan kita hanya penerima dan penyalur berkat. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu sempurna dan manusia itu hanya debu belaka. Itu harus mengakar kuat dalam diri kita. Tuhan itu siapa? Saya ini siapa? Daud raja yang hebat, raja yang punya segalanya. Tapi dia berkata dalam Mazmurnya, aku ini kecil tapi Tuhanlah yang maha besar. Dalam posisinya sebagai raja punya segalanya, dia menganggap dirinya miskin, lemah, tidak berdaya, kecil di hadapan Allah yang maha besar. Sikap itulah yang Tuhan mau ada dalam diri kita. A.W. Tozer pernah bilang begini, apa yang kita pikirkan tentang Allah itu yang terpenting tentang kita. Jadi intinya begini, dalam hidup ini yang berbahagia itu bukan karena kita punya apa. Orang yang berbahagia itu satu hal, kalau dia punya Tuhan. Kita akan melihat, carilah di artikel di internet, ada banyak orang yang hebat kemudian mengalami kejatuhan dan kemudian dia bisa bangkit lagi hanya karena satu hal, karena dia masih punya Tuhan. Jadi kalau apapun kondisi kita hari ini, sekalipun kita mungkin tidak punya apa-apa, asalkan kita punya Tuhan, Tuhan bilang kamu bahagia. Punya Tuhan itu cukup. Cukup apa? Cukup memberikan kita harapan, cukup memberikan kita kekuatan, cukup memberikan kita keyakinan bahwa ada jalan keluar dan ada pertolongan Tuhan untuk hari depan. Punya Tuhan itu cukup. Sehebat dan sekaya apapun kita, kalau kita tidak punya Tuhan, celaka kita. Pertanyaannya, apakah kita punya Tuhan atau tidak? Kita boleh kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan Tuhan. Makanya kebahagiaan itu ditentukan adanya Allah atau tidak dalam hidup kita. Kebahagiaan kita itu ditentukan kita ini punya Tuhan atau tidak. Orang yang punya Tuhan dia akan bisa bersyukur. Orang yang punya Tuhan dia akan punya pengharapan dan bersandar kepada Allah. Karena orang yang percaya, bersandar, bersyukur kepada Allah, dia akan tahu disitulah letak kebahagiaan itu yang sesungguhnya. Dalam penyerahan dan kebergantungan kepada Allah terdapat kebahagiaan. Yang kedua begini, bagaimana sikap kita terhadap kebenaran? Bapak Ibu, kita cukup sering melihat berita-berita tsunami.
Ada banyak orang yang kemudian hanyut terbawa air laut. Tapi kita juga tahu bahwa ada banyak orang yang kemudian selamat. Karena apa? Karena di tengah lautan dia masih bisa pegang bertahan pada sepotong kayu yang mengapung dan kemudian dia berpegang pada kayu itu sampai kemudian pertolongan itu datang dan dia selamat. Cerita terbesarnya seringkali seperti itu orang yang selamat. Karena dia masih punya pegangan yang membuat dia selamat. Kebenaran ini harusnya jadi pegangan. Selama kita berpegang kepada kebenaran, selama itulah kita akan kuat bertahan di tengah gelombang kehidupan. Jangan pernah menjauh dari kebenaran. Karena sekali kita menjauh, kita akan menjadi rapuh. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran. Sekali menyimpang, kita akan terhilang. Celakalah kita. Belajar sebagai orang yang hidup dalam kerajaan Allah, punya nilai, punya aturan, punya filosofi. Iya di atas iya. Enggak di atas enggak. Enggak ada kompromi. Pemazmur pernah mengingatkan kepada kita, orang fasik itu seperti sekam yang diterbangkan oleh angin. Sikap kita terhadap kebenaran itulah yang menentukan apakah kita bahagia atau enggak. Nah yang ketiga, kebahagiaan kita. Bagaimana kita belajar tentang sikap hati kita. Bukan hanya sikap kita terhadap Allah, sikap kita terhadap kebenaran, tetapi juga kita perlu berpikir bagaimana sikap hati kita. Hati itu dasar segalanya. Hati itu inti dari segalanya. Ketika hati kita penuh dengan rasa syukur, karena orang-orang di sekitar kita hidupnya bahagia, maka kita bahagia. Tapi kita juga mesti paham bahwa orang-orang di sekitar kita nggak bisa membuat kita bahagia ataupun membuat kita nggak bahagia. Respon dan sikap kitalah yang menentukan kita bahagia atau enggak. Respon dan sikap kita yang menentukan kita ini bahagia atau enggak. Bukan cara orang lain memperlakukan kita, bukan situasi dan keadaan yang menimpa kita, tapi respon dan sikap kita. Itu kuncinya, kita bahagia atau enggak. Bukan karena kita punya segalanya. Orang bilang begini, the heart is human's problem and the problem is human heart. Inti dari semua persoalan itu hati. Bukankah apa yang keluar, meluap dari mulut, keluar dari kita, itu keluar dari hati. Jadi hati itu adalah inti dari segalanya. Kebahagiaan kita ditentukan sikap hati kita. Maka kita mengerti ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu adalah nilai yang seharusnya ada dalam orang-orang yang percaya. Paulus pernah berkata, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hendaklah hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di bumi seperti di surga, itu akan terjadi ketika orang percaya hidup sesuai dengan norma, value, filosofi, kerajaan surga. Kalau kita tidak hidup dengan nilai kerajaan surga, jangan pernah berpikir surga itu akan turun ke bumi. Tapi dengar baik, salah satu doa Tuhan Yesus itu supaya surga itu turun ke bumi. Suasana surga di tengah keluarga kita, masyarakat kita, gereja kita, bangsa kita, kota kita. Itu bergantung pada nilai dan filosofi hidup kita gereja Tuhan. Jangan salahkan siapapun, tapi tanyakan pada diri, di manakah peranan dan tanggung jawab kita sebagai terang di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi siang hari ini. Kami bersama-sama bersyukur kalau kami sudah bisa beribadah bersama-sama sekalipun dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.
tapi kami bersyukur. Dan kami bersyukur karena teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami, hari ini kami bisa melihat mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur karena kami tahu semuanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun bagi setiap kami. Kebenaran-Mu pagi hari ini memberikan kami pengertian, menolong kami, memberitahukan kepada kami bagaimana supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, biarlah setiap kami boleh hidup dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kami hidup dengan sikap yang tepat terhadap kebenaran, dan kami hidup dengan sikap hati yang benar, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Supaya lewat hidup kami, surga itu turun ke bumi. Bukan hanya kami yang menikmati surga di tengah-tengah dunia ini, tapi dunia ini juga boleh melihat dan merasakan, bahkan mengecap surga itu di tengah-tengah bumi ini. Supaya kehendak-Mu itu terjadi, Tuhan. Dan biarlah sungguh nama Tuhan dipermuliakan, dan sungguh ada banyak orang yang kemudian boleh berjumpa dengan Tuhan dan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu lah hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa seperti biasa, ini merupakan nomor di mana Bapak Ibu dapat menghubungi atau menyampaikan beban doa di 0821 1965 9019. Nah, nomor ini juga adalah nomor sekretariat gereja yang biasa menginformasikan kegiatan-kegiatan gereja atau warta jemaat lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan WhatsApp atau pesan dari nomor ini, yaitu memang betul dari gereja. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kalau Bapak Ibu saudara-saudara suka mendengarkan siaran di Radio Maestro, maka ada perubahan jam sedikit dari yang biasanya pukul 12.30 jadi 12.15 mulai hari ini. Ya, kalau di YouTube di YouTube juga mengikuti jam ibadah yang kedua. Kita mulai 9:30 jadi sama waktunya dengan yang di ibadah dan di YouTube. Hanya mungkin hari ini agak sedikit mengalami kendala, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian di masa ibadah new normal ini kita tidak mengedarkan kantong kolekte untuk persembahan, tetapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi amplop, nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu pulang atau keluar dari pintu utama, di sana ada kotak persembahan dan Bapak Ibu dapat masukkan kotak persembahannya di kotak itu. Atau Bapak Ibu juga dapat tetap memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja, yaitu di 008 619 5555, ya. Diharap sebelum akhir Juli kita sedang membuat dompet digital untuk persembahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara juga dapat mengirimkan persembahan lewat dompet digital seperti OVO, Shopee Pay, GoPay, Link dan lain sebagainya. Saya nggak tahu apakah dari banknya akan dapat bonus atau kuota, kayaknya sih enggak ya. Oke, sebelum kita nanti keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu harap bisa dengan tertib keluar. Jadi dari baris yang paling belakang dulu, dengan tetap menjaga jarak dan juga tidak berjabat tangan, baik dengan usher maupun dengan sesama jemaat.
Oleh karena itu kami pun di masa-masa ini mungkin tidak menyalami jemaat di pintu keluar ya. Jadi ini adalah protokol yang ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi ini. Kalau Bapak Ibu juga mau jajan di samping seperti biasa ada mie alek, ada kupat tahu ya, nggak tahu sate, ada nggak rasanya belum lihat. Tolong untuk jaga jarak juga ya, dan kami anjurkan untuk take away ya atau pesan bawa makan di rumah masing-masing. Ya Bapak Ibu, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang boleh kami terima. Kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Kami ada di muka bumi ini untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Kami ada di muka bumi ini bukan hanya hidup untuk menantikan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi biarlah melalui hidup kami, surga boleh nyata di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga mereka, biar kasih, damai, sejahtera, dan kerukunan boleh menaungi setiap keluarga sidang jemaat-Mu. Dan hamba berdoa bagi kami semua dan seluruh keluarga kami, kiranya terlindung, terpelihara dari segala wabah, virus, penyakit apapun juga Tuhan. Sehingga kami boleh tetap sehat, kami tetap beraktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan minggu yang akan datang kami boleh kembali beribadah dengan sukacita. Karena ada anugerah Tuhan yang melimpah atas kami semua. Sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami di dalam perjalanan sampai di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-berkat-Nya. Setelah kita bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.